Halo semuanya, halo lagi guys. Oke, general reading, ya kan? General reading ya, ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang sudah dekat waktunya. Ya, waktunya sudah dekat. Waktu akan segera membuktikan semua ini, ya. Ya akan dibuktikan ya. Akan jadi kenyataan dalam waktu dekat ini. Waktu akan jawab semuanya. Oke? Kita lihat apa dan siapa. Siapa dan apa. Terima kasih. Tada. Wah. Jadi guys, kalau aku lihat ya, bentar lagi waktu akan menjawab. Ternyata ada seseorang sangat sayang sama kamu. Ada orang yang sangat mencintaimu. Ya, semoga akhirnya terungkap ya. Ini orangnya sangat dalam, punya perasaan sama kamu ya. Mungkin ada juga dibarengi dengan rasa bersalah. Jadinya makin cinta, makin baper gitu ya ke kamu. Oke, terus akan terungkap, akan terjawab. Sebenarnya sadar atau tidak, ini ada orang-orang yang sensi bingit sama kamu, ya, sensi banget sama kamu. Entah siapa ini, teman bisa, keluarga bisa, saudara bisa, dia bisa atau siapalah. Ini ada sensi banget sama kamu. Jadi serba salah aja kamu. Mungkin ada orang ya seperti aneh gitu ya lihat kamu. Misalnya kita sedih, misalnya kita menderita, dia tertawa gitu. Misalnya kita lagi sulit, lagi susah, ya dia tertawa, mereka tertawa. Tapi kalau kita lagi bahagia, mereka kepanasan gitu. Ya kita kalau lagi senang, kita lagi happy, lagi bahagia, lagi fokus sama diri sendiri, wah ini ada yang sensi, ada yang ya kayak nggak seneng ya lihat kita bahagia, kayak ada nggak rela, nggak terima lihat kita bahagia. Wih, siapa nih? Siapa ini? Ya ada gitu. Terus akan terjawab ya. Semoga lah sisa tahun ini, semoga di sisa tahun ini kamu akan berhasil ya. Jadi berusahalah, kerja keras. Ayo, semangat yuk. Ya, percaya sama dirimu sendiri. Percaya, harus bekerja keras, berusaha keras. Andalkan diri sendiri, andalkan juga Tuhan, berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Niscaya kamu sukses ya akhirnya. Tuh. Wah, tuh dua. Sukses itu relatif, berhasil itu relatif. Ada di antara kita, di antara kalian, nanti berhasil bisa soal
kerjaan, bisa soal uang, tapi bisa juga soal cinta. Ya, kalau bisa semuanya lah. Ya kalau bisa ya, ya berharaplah pada ilahi ya, pada Tuhan. Semoga semua terwujud, terkabulkan, harapanmu jadi kenyataan. Amin ya. Gitu. Jadi begitulah. Begitu ya. Sekarang kita lihat. Tara. Langsung aja yo guys. Ini dikatakan perlahan tapi pasti kamu akan mengetahui karakter asli seseorang. Dia tidak sebaik yang kamu kira. Wah. Nih, ini ya. Tandai orangnya. Tandai siapa dia? Coba dengar intuisi, dengar kata hati ya. Perlahan tapi pasti, kamu akan mengetahui karakter asli seseorang. Orang ini tidak sebaik yang kamu kira. Misalnya, ya perlahan ya, tapi pasti aku jadi tahu karakter temanku ya. Aslinya ternyata begini, begono ya. Atau ya ternyata makin kelihatan karakternya saudaraku ya. Karakter aslinya keluarga aku, ada yang begini, ada yang begono. Wah, ya udahlah, cukup tahu ya kan. Atau ya jadi mengendalikan diri, jadi pintar-pintarlah membatasi diri ya kan. Terus selama ini diam-diam ada yang mengikuti kamu, dan orang ini sering cek lokasimu karena dia posesif dan terobsesi sama kamu. Wah, akan terjawab gitu guys ya, akan terungkap kak. Selama ini ternyata diem-diem ya, ada yang ngikutin kamu. Orang ini sering cek lokasimu, orang ini sering cek posisi kamu. Kamu udah gimana ya, udah bagaimana kamu, lebih rendah atau lebih tinggi. Wah, karena orangnya posesif ya, ada kemelekatan, ada ketergantungan, ada kecanduan sama kamu. Jadi kayak bisa juga orangnya obsesi ya sama kamu. Entah aslinya suka banget sama kamu, aslinya ngiri ya, iri, dengki sama kamu, cemburuan sama kamu, atau ada ya kayak sebenarnya cinta mati ya sama kamu. Jadi orang yang mata-matai kamu terus. Wah, ini akan terjawab say ya. Terus seseorang bisa saja terlihat pasrah dengan keadaan, tapi sesungguhnya dia berharap kepada Tuhan agar kalian bisa sampai ke dalam penyatuan. Tuh akan terjawab guys. Jadi kalau ada seseorang kelihatannya pasrah gitu, kayaknya dia pasrah aja gitu. Ya oke lah, dia terlihat pasrah sama keadaan. Tapi sebenarnya dia itu berharap loh. Sebenarnya dia berharap sama Tuhan. Dia berharap kepada Yang Maha Kuasa. Ya, semoga kita bisa sampai ke dalam penyatuan. Semoga kita bersatu. Aku berharap sih jodoh sama kamu. Aku berharap menikah denganmu atau apa gitu ya. Ada seperti itu ya. Terus kamu bisa tidak dianggap atau dianggap bukan apa-apa. Tapi suatu saat kamu akan lebih bersinar dan kamu sudah ditempa untuk rendah hati. Ya, begitu. Jadi memang sih, ya gimana lah. Gimana lah ya kan. Ya kita bisa aja pernah gitu ya tidak dianggap, atau kita dianggap kayak bukan apa-apa. Tapi suatu saat lihat aja, kamu bisa loh, kamu akan lebih bersinar dari dia, kamu akan lebih bersinar daripada mereka, dan kamu sudah terlatih, kamu sudah ditempa untuk rendah hati ya. Jadi kamu udah ngerasain kan rasanya di bawah, wah sakit loh rasanya.
tidak dianggap, atau dianggap buruk, atau apalah kita ya. Kita udah rasain posisi di bawah. Nah, suatu saat kalau di atas, jangan sombong ya. Suatu saat kalau udah di atas, tidak angkuh. Ya pokoknya rendah hati. Tetap rendah hati. Jadi kayak akan terungkap lah. Semua ujian ini menempa kamu jadi orang rendah hati. Semua ujian ini menempa dirimu ya. Tidak fokus sama hal-hal duniawi. Ya akhirnya ujung-ujungnya rendah hati. Ya, itu. Terus saat kamu tidak lagi menunggu kabar seseorang, maka kabar seseorang itu akan muncul dan kamu akan terkejut bahwa dia tidak baik-baik saja, ya. Itu. Misalnya apa ya? Kalau orangnya banyak drama gitu ya. Orangnya bikin kecewa, menyakiti atau apalah gitu. Ya, udahlah. Aku tidak lagi menunggu kabar dia. Aku nggak mau tahu lagi tentang dia. Atau ya tidak lagi menunggu kabar seseorang ini. Dia mau gimana, mereka mau seperti apa, terserah gitu. Ya udah, saat kayak gitu, kabar seseorang itu akan muncul ke permukaan. Kabar dia itu akan muncul loh, suatu saat nanti. Dan kamu akan terkejut. Oh, ternyata dia tidak baik-baik aja ya. Aku kira ya udah jalani hidup masing-masing aja, bahagia dengan hidup masing-masing aja gitu. Tapi ternyata ini, kamu akan terkejut. Ternyata dia tidak baik-baik aja. Tuh. Kemudian dengan tidak ngemis-ngemis cinta, tidak ngemis-ngemis perhatian, kamu akan belajar untuk mandiri. Dan orang-orang akan belajar untuk menghargai kamu. Tuh. Jadi ya pokoknya gitu ya. Ngerti lah, masa enggak. Jadi kalau dengan enggak ngemis-ngemis cinta, enggak ngemis-ngemis perhatian, enggak ngemis-ngemis pengakuan, ya lihat aja, kamu akan belajar mandiri. Akan belajar bergantung sama diri sendiri. Tidak ketergantungan ya dengan pikiran orang, tidak ketergantungan dengan omongan orang. Dan orang-orang, mereka ini akan belajar menghargai kamu. Tuh. Terus sikap cuekmu, bodoh amat atau masa bodoh, itu akan membuat seseorang yang mau manipulasi kamu, itu dia jadi kebingungan sampai akhirnya introspeksi diri. Ya, gitu. Jadi kan ada ya, entah siapalah gitu kan. Orangnya suka manipulasi, drama, sandiwara, muka dua, topeng, apalagi ya pokoknya manipulatif ya. Nah, kamu hadapi saja dengan diam mungkin, tidak banyak bicara mungkin, tidak usah bertingkah mungkin, tidak terlalu respon mungkin, atau cuek. Nah, jadi sikap cuekmu, bodoh amat atau masa bodoh gitu ya, itu akan buat orang yang mau manipulasi ini, dia jadi kebingungan. Sampai akhirnya ya biarin dia ngoreksi diri, biarin dia introspeksi diri. Ya, gitu sih. Karena gimana ya, capek juga ya ngeladeni drama lagi, banyak bicara lagi, kalau nggak ada faedahnya gimana? Tuh. Terus suatu saat seseorang akan mengatakan bahwa ada saja cara Tuhan membuat dia ingat sama kamu. Seolah kamu adalah jiwa yang baik, yang pantas dimuliakan. Ya, jadi ini nih, ya waktu akan menjawab ya, atau waktu akan membuktikan. Suatu saat nanti, aku rasa ada sih kayaknya ya, di bulan-bulan terakhir tahun ini ya, di bulan-bulan terakhir ujung tahun ini, ya suatu saat seseorang akan mengatakan bahwa ada saja cara Tuhan membuat dia ingat sama kamu. Ya ini kan berarti seolah-olah kamu itu orang baik,
Kamu jiwa yang pantas dimuliakan. Kamu jiwa yang pantas diingat. Kamu orang yang pantas disayangi, ya, gitu. Oke. Minum dulu, guys. Lanjut ya. Wah, kamu akan shock, kamu akan kaget, duar gitu. Ada ini ya, nanti berita yang akan datang tentang perubahan seseorang. Ini sih kalau aku rasa ya, ini di bulan Oktober November ya. Jadi Oktober atau November aku lihatnya. Kamu akan lihat perubahan seseorang. Misalnya apa ya? Ih, dia kok makin kesini makin baik bingit gitu. Ya kamu akan lihat lah nanti. Iya juga ya, keluargaku jadi lebih baik gitu. Atau temenku kok sikapnya jadi lebih baik ya ke aku. Ya kamu akan lihat gitu ya. Di Oktober, November kamu akan lihat. Ternyata orang-orang akan lebih respect. Orang-orang akan lebih peduli sama kamu. Ya, orang-orang akan terketuk hatinya ya untuk menyayangi kamu. Lihat aja nanti ya. Tuh. Oke. Terus akan terungkap, akan terjawab, akan terbukti. Kamu ada ikatan batin, kamu ada koneksi spiritual dengan seseorang, ya. Ternyata aku ada koneksi sama dia. Wah, ternyata bukan perasaanku aja ya. Ternyata bukan halusinasiku aja. Ternyata bukan ilusi aja, tapi memang nyata ya. Wah, sedang bingit. Cuma ya belum tentu juga ya seneng aja, enggak, karena ada senang ada sedih, campur aduk lah ya, namanya koneksi spiritual, ikatan batin, twin flame, soulmate, karmik, apapun lah itu, kayak nano ya. Ada manis pahitnya, suka dukanya itu ada gitu. Cuma akan terbukti aja kamu tuh terkoneksi dengan seseorang, ini akan terjawab. Aku sih rasain November ya, kalau soal koneksi spiritual. Di November ada koneksi spiritual atau ikatan batin yang akan terungkap, akan terjawab, bahwa ya ternyata hampir setiap hari ya kita saling memikirkan, hampir setiap hari kita saling terkoneksi. Ya, seperti itu. Wah. Terus ini akan terjawab bahwa ada seseorang atau beberapa orang di hidupmu ini susah berubah ya. Tapi ya udahlah, itu urusan dia, urusan mereka. Perubahan seseorang itu tergantung orangnya, mau berubah atau enggak. Kalau belum mau berubah ya belum berubah. Jadi ya sudah ya, makan dulu sana. Ya kayak gitu, urus diri masing-masing aja ya. Gitu guys, gitu kak ya. Minum dulu sana, minum. Jadi ya memang kadang bisa kita kok gini ya, aku kira semua orang terketuk hatinya, aku kira semua orang ya berubahlah hatinya jadi lebih baik. Tapi kan nggak semua orang sama ya, nggak semua orang sama gitu. Ada orang bisa berubah, tapi ada yang belum bisa berubah. Jadi kayak nanti kamu akan lihat, oh ternyata dia masih gitu-gitu aja. Oh ternyata mereka entah siapa ya, kok masih toksik aja, masih menebar racun aja. Ya udah, memang orangnya belum niat berubah. Ya kan, udahlah. Itu urusannya, karmanya dia. Itu karma dia ada. Ya kamu urus dirimu, gitu aja. Kan nggak repot ya. Terus wah ini merinding bingit ya. Ada kartu twin flame, koneksi spiritual, ikatan batin,
kamu dengan seseorang, akan terungkap ya. Ya ternyata twin flame itu bukan kaleng-kaleng ya. Maksudnya twin flame itu bukan sembarangan koneksi. Twin flame itu bukan koneksi yang main-main gitu. Banyak ini pembelajarannya. Kita banyak bayar karma, kita banyak ambil hikmahnya, kita banyak ambil pembelajarannya. Ya, kamu jadi orang lebih baik, kamu jadi orang lebih spiritual. Dia pun kemungkinan akan ikuti jejakmu. Dia akan ikuti spiritualitasmu, ya. Kalau dia seperti itu, udahlah, fix. Dia twin flame-mu. Itu guys. Dia mirrormu, cerminanmu, ya. Ya bayangin, seberharga itu, sespesial itu kamu bagi hidup seseorang itu, ya. Karena dirimu, energimu mau berubah lebih baik, akhirnya dia mengikuti jejakmu. Dia ikuti perubahanmu jadi orang lebih baik nantinya. Wah, udahlah. Ya, sebermanfaat itu kamu bagi hidup seseorang ini. Sebaik-baiknya manusia kan manusia yang bermanfaat ya bagi orang lain, ya kan? Iyalah, masa enggak? Oke. Nah, udah siapkan dirilah. Akhirnya ada pertemuan ya. Ini pertemuan bisa dengan siapa saja. Kayaknya ada nanti pertemuan yang membahagiakan ya. Semoga bahagia bingit ya. Semoga ada nanti pertemuan yang membahagiakan. Aku rasa ya semoga lah menutup tahun ini, masuk akhir tahun ini ya. Ada pertemuan yang sudah dinanti-nanti, yang ditunggu ya, ternyata bisa menjadi nyata. Oke, langsung saja. Ini dikatakan tidak kebetulan drama-drama itu ada di hidupmu. Karena akhirnya kamu jadi pintar mengelola emosimu. Wah, ya kan? Apalagi yang sudah terlahir sensitif. Wah, atau meledak-ledak duar ya. Yang mudah emosi. Asal kamu tahu ya, tidak kebetulan loh drama-drama itu ada di hidupmu. Karena akhirnya kamu jadi pintar mengelola emosimu. Kamu jadi pintar mengelola emosionalmu. Tidak mudah baper, tidak mudah sensitif, tidak mudah emosi, ya kan? Kamu cerdas secara emosional. Tuh. Akan terbukti bahwa banyak orang mengunjungi profilmu saat kamu fokus sama dirimu dan gak ngurusin orang. Ya, tuh. Akan terbukti, ya. Akan terbukti, guys. Ternyata banyak loh orang kunjungi profilmu, kunjungi WA-mu, kunjungi kontakmu, kunjungi profilmu yang gemoy itu. ya saat kamu fokus sama diri sendiri lah. Saat kamu nggak ngurusin orang, wah, orang jadinya bertinyi-tinyi, bertanya-tanya. Apa kabarmu Dora, Suneo? Oke, terus seseorang melirik orang lain karena terlihat lebih gampang. Sedangkan kamu sulit ditaklukkan karena kamu punya kualitas, ya. Tuh. Ya akan terjawab lah. Kenapa ya? Dia melirik orang lain. Kenapa si ini si Ono ke yang lain? Karena yang lain itu terlihat lebih gampang. Yang lain itu terlihat lebih bisa dikendalikan. Yang lain mungkin lebih gampang lah buat dia, buat mereka. Sedangkan kamu sulit ditaklukkan, kamu sulit dijangkau. Karena apa? Kamu punya kualitas, ya. Tuh. Orang yang berbahagia di atas penderitaanmu, mereka akhirnya akan menangis melihat kebahagiaanmu, ya. Wah, ya begitulah. Yang bersenang-senang dahulu, kemudian bersedih-sedih kemudian, ya. Dan sebaliknya gitu, yang bersakit-sakit dahulu, yang bersedih-sedih dahulu, ya akhirnya berbahagia ya, akhirnya senang-senang kemudian gitu. Itulah hidup ya, seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah.
kadang di bawah, kadang di atas. Ya udahlah, dijalani saja ya. Ya pokoknya ada orang bisa dia berbahagia, hahaha gitu ya, di atas penderitaan kita. Tapi ya itu sebenarnya orang-orang yang akhirnya menangis karena akhirnya kita bahagia ya daripada mereka. Tapi ya udahlah ya, itu serahkan ke Yang Maha Kuasa. Oke, terus orang yang susah berubah dan terus-terusan menebarkan racun. Dia sebenarnya punya masa kecil, masa lalu, dan masa sekarang yang tidak mengenakan di hidupnya. Ya, ini akan terjawab guys ya. Orang yang kamu rasa ini susah berubah, terus-terusan aja menebar toksik, menebar racun. Itu ya, orang seperti itu. Sebenarnya masa kecilnya, masa lalunya, atau masanya yang sekarang itu nggak mengenakan, nggak bahagia di hidupnya dia. Tuh. Jadi ya begitulah. Jadi banyak racun di hidupnya, makanya dia menebarkan racun. Tuh. Terus sejahat apapun seseorang, pada akhirnya dia akan mencari cahaya. Dia akan mencari orang baik seperti kamu nantinya. Ya, itu. Jadi sejahat apapun, setoksik apapun seseorang, tetap aja sih. Yang akhirnya dia cari itu ya cahaya ya. Pada akhirnya dia akan mencari cahaya. Dia akan cari orang baik ya. Seperti kamu contohnya. Ya itu nantinya yang akan terjadi. Akan terjawab ya. Oke. Nah, ada huruf J, H, F, N, Y, C, E, A, D, O, W, S, R, I, L, M, K, V. Februari, Maret, Juli, Oktober, Desember, Juni, November, September. Oke. Ada Virgo, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Aries, Scorpio, Taurus, Leo. Ya kan? Itulah. Begitu guys. Terus ada Pontianak, China, Palembang, Pangandaran, Bandung, Purwokerto, Pekalongan, Surabaya, Trenggalek, Banyuwangi, Solo, Yogyakarta, Palangkaraya, Serang, Tangerang, Kerawang, Lombok, Korea, Ambon, Samarinda, Garut, Banjar, Cianjur, Bogor, Sulawesi, Bengkulu, Lampung, Malang, Pasuruan, dan Kupang. Oke? Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.